Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abiro Maiwa Channel. Jadi teman-teman, Choladina merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini kami akan menyajikan berita terbaru lagi dari BKN ya. Ada fakta terbaru dari BKN. Sudah banyak guru honorer yang akhirnya sukses melakukan resume di portal SSCASN. Dan di sini kita lihat ya informasi kemarin bahwasanya untuk waktu lamaran atau jadwal pendaftaran terbaru untuk pelamar khusus dan umum itu untuk pelamar pada kebutuhan khusus Bapak Ibu menjadi 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober yang awalnya batas akhirnya itu 29 September. Sedangkan pelamar pada kebutuhan umum waktu pelamaran mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 Bapak Ibu. Sedangkan untuk perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 itu tetap pada informasi sebelumnya ya, sama sekali belum ada perubahan. Yang mana untuk seleksi administrasi Bapak Ibu ya, siap-siap. Untuk seleksi administrasi itu nantinya 20 September sampai dengan 12 Oktober 2023. Jadi untuk saat sekarang ini bagi teman-teman yang sudah berhasil resume itu nantinya akan tetap mengikuti seleksi administrasi ya. Jadi untuk pengumuman seleksi administrasi itu mulai tanggal 13 Oktober sampai tanggal 16 Oktober. Ya, jadi pertanyaan, kategori siapakah yang ikut dalam seleksi administrasi? Apakah seleksi administrasi ini menjadi penentu kelulusan? Apakah seleksi administrasi ini ada istilah tidak lulus? Jelas Bapak Ibu ya, ada istilah tidak lulus ya. Yang mana untuk seleksi administrasi itu sudah berlangsung sejak tanggal 20 September dan masih berlangsung sampai sekarang, karena nanti seleksi administrasi selesai setelah semua pelamar itu melakukan resume ya. Yang mana batas akhir untuk seleksi administrasi itu tanggal 12 Oktober. Jadi yang di seleksi administrasi itu adalah dokumen yang Bapak Ibu unggah, kemudian data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu inputkan di portal SSCASN 2023. Nah, otomatis pelamar P1, P2, P3, P4 itu akan bersiap-siap di tanggal 13 sampai tanggal 16 Oktober 2023. Kenapa bisa seperti itu? Karena di tanggal itu teman-teman, 13 sampai 16 Oktober 2023 itu akan ada hasil seleksi administrasi. Apakah Bapak Ibu masuk dalam kategori memenuhi syarat atau masuk dalam kategori TMS? Kalau Bapak Ibu masuk memenuhi syarat, nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi di bulan November ya. Ingat, di bulan November. Tapi kalau Bapak Ibu TMS nantinya, maka ada kesempatan untuk melakukan sanggah. Nah, sanggah itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023. Jadi ingat ya, masa sanggah itu artinya Bapak Ibu protes atau melakukan sanggah terhadap pengumuman pada tanggal 13 sampai 16 Oktober. Satu hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, guru-guru sudah bisa melakukan masa sanggah di tanggal 17 sampai 19 kalau memang Bapak Ibu merasa keberatan dengan hasil pengumuman seleksi administrasi. Nah, dari pihak Panselnas sendiri akan melakukan jawab sanggah pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Nah, pengumuman finalnya nanti untuk pasca sanggah itu tanggal berapa Bapak Ibu ya? Itu tanggal 26 ya kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi inti logika seperti itu ya. Nah, untuk pengumuman pasca sanggah itu tanggal 20 sampai 26 Oktober. Nah, nantinya setelah pengumuman pasca sanggah akan ada penarikan data final guru-guru honorer yang akan bersiap mengikuti seleksi kompetensi. Jadi, P1, P2, P3 itu nanti betul-betul bisa mengikuti seleksi kompetensi untuk P2, P3, P4 setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 20 sampai 26 Oktober 2023. Logikanya banyak ya teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan apakah banyak yang tidak lulus seleksi administrasi, berdasarkan data terbaru BKN ada Bapak Ibu ya, kita coba cek dulu. Oke, kita masuk ke Twitter Bapak Ibu, kemudian di sini kita ketikkan BKN ya, ini dia. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman Twitter dari BKN. Di sini yang kemarin ya.
terkait dengan apa ya. Nah, di sini kita lihat di bagian sini ya. Nah, ya ini yang ini terbaru, data terbaru statistik pelamar CASN 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu ya untuk pelamar guru ya. Bapak Ibu perhatikan di sini untuk pelamar guru P3K guru ini pendaftarnya ini data lama ya, per 29 September ya, 2 hari yang lalu. Ya. Pendaftarnya 313.277 orang ya. Yang melakukan submit itu 215.333. Ini masih data lama, ini cuma contoh admin memberikan kepada teman-teman sekalian. Yang memenuhi syarat di sini saya perhatikan hanya 34.663. Tentunya ini pasti sudah bertambah. Tapi bukan masalah memenuhi syaratnya yang Bapak Ibu ingin perlihatkan, tapi yang saya ingin perlihatkan itu yang TMS-nya. Nah, kenapa bisa TMS? Berarti tidak memenuhi syarat. Ada sekitar 1.260 data lama. Ini data lama, sekitar 1.260 yang masuk dalam kategori TMS Bapak Ibu. Penyebabnya bisa seperti itu karena data-data di SSCSN itu ada masalah, berarti tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini jatuh teman-teman. Cuman belum diumumkan siapa-siapa nama guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi. Cuman kalau jumlah totalnya itu per 29 September itu sudah diumumkan BKN. Untuk sementara data lama ini sudah banyak Bapak Ibu, sekitar 1.260. Nanti kita bisa mengecek akun SSCASN berdasarkan informasi yang ada di portal Kemendikbud. Nah, jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kapan pengumuman seleksi administrasi? Kalau tidak berubah jadwalnya, pengumumannya itu mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober. Nantinya Bapak Ibu cek akun SSCASN pada tanggal 13-16 Oktober 2023. Semoga Bapak Ibu guru memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi kompetensi, terutama bagi P2, P3 dan pelamar umum ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada informasi terbaru ya dari BKN. Di sini 310.219 honorer sukses mendaftar P3K Guru 2023. Deputi BKN ungkap fakta mengejutkan. Nah, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini kita lihat 310.219 honorer sukses mendaftar P3K Guru 2023. BKN mencatat tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat jumlah guru honorer yang membuat akun sebanyak 325.333. Dari jumlah tersebut yang sudah finalisasi sebanyak 310.219 atau sekitar 95,34% telah memfinalkan pendaftaran. Wow, luar biasa ya. Jadi ada fakta yang luar biasa berdasarkan data yang dihimpun oleh BKN bahwa jumlah guru honorer yang sudah melakukan resum itu sudah mencapai 95,34%. Artinya sudah tidak ada masalah lagi Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya tadi malam itu jumlah pelamarnya pada kebutuhan khusus sudah 95%, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen yang diwawancara langsung oleh jpnn.com. Deputi BKN ini menceritakan bagaimana detik-detik sehingga pihaknya memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran P3K Guru 2023. Pada 29 September sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat jumlah pelamar yang sudah melakukan finalisasi sebanyak 278.135 orang. Jumlah tersebut meningkat pesat dibandingkan sehari sebelumnya yang hanya 70.000 orang. Nah, kemudian Deputi Suherman meminta pada salah satu direkturnya menghubungi pejabat Kemdikbudristek untuk mengkonfirmasi apakah diperpanjang atau tidak. Jika diperpanjang, maka Kemdikbudristek harus mengajukan surat permohonan perpanjangan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, saya baru terima surat dari Kemdikbudristek tadi malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat atas izin PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. Deputi Suharmen langsung memproses perpanjangan pendaftaran P3K Guru 2023 malam itu juga. Nah, inti daripada video kita ini Bapak Ibu wajib bersiap-siap di tanggal berapa ya? Di tanggal 13 ya, tanggal 13 sampai 16 Oktober.
karena nanti di situ akan ada pengumuman pasca sanggah. Apalagi kalau kita perhatikan di sini statistik data BKN per 29 September ternyata ada 1.260 yang masuk dalam kategori TMS atau tidak memenuhi syarat, yang otomatis tidak bisa lanjut ke tes kompetensi. Ya, jadi berdoa saja mudah-mudahan lolos semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.